Hai guys, hari ini kita akan mempelajari tentang routing statik, penggunaan routing statik. Ini untuk topologinya sudah saya buat, dan untuk IP-nya juga sudah saya buat. Untuk penyesetan PC masing-masingnya sudah saya lakukan. Bisa Anda lihat, ini gateway-nya sudah saya beri, dan IP dari PC itu sendiri juga saya beri sesuai dengan network-nya. Sekarang mari kita lakukan pengesetan IP untuk routernya. Untuk pengesetan IP router, kita menggunakan 3 buah perintah, yaitu perintah interface, IP address, dan no shutdown. Fungsi perintah interface adalah untuk memasuki interface yang ingin kita configure. Terus fungsi IP address adalah memberikan IP address-nya, dan fungsi no shutdown ini adalah untuk mengupkan interface-nya itu sendiri atau menghidupkan interface-nya. Mari kita lakukan. Bentar. Nah, mari kita mulai dari awal. Itu saja, begitu kita masuk ke command CLI, pasti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang mari kita lakukan pengesetan interface-nya. Oke. Pertama, mari kita masuk ke enable, lalu masuk ke configure terminal. Setelah masuk ke configure terminal, yang kita lakukan adalah menentukan interface mana yang ingin kita setting. Seperti yang bisa dilihat, saya sudah membuat bahwa interface fase Ethernet 00 itu berhubungan dengan PC1, interface serial 2,0 itu berhubungan dengan router 2, dan interface serial 3,0 itu berhubungan dengan router 3. Mari kita lakukan penyesetan satu-satu. Oke. Pertama kita masuk dulu interface fast Ethernet 0. Jika benar, dia akan berubah menjadi config if, yang menandakan kita sudah melakukan konfigurasi terhadap interface-nya. Lalu kita hanya perlu menggantikan IP address 192.168.1.1 seperti yang bisa dilihat di sini, dan subnetnya 255.255.255.0. Oke, setelah selesai kita tinggal menggunakan no shutdown. Oke. Setelah itu selesai, bisa dibaca bahwa ini mengganti statusnya menjadi up, change state to up. Setelah selesai, kita tinggal exit, keluar dari interface yang fase 00 itu, lalu kita masuk ke interface berikutnya, interface 2, serial 2,0. Setelah kita masuk ke interface-nya, seperti tadi kita lakukan pengesetan IP address 192.168.1.255.255.255.0, lalu kita akan no shutdown. Oke. Lalu setelah itu kita exit, kita masuk ke interface serial 3,0. Di serial 3,0 IP-nya adalah 51, di address 92.168.51.255.255.0. No shutdown. Oke. Selesai untuk router 1, maka kita bisa pindah ke router berikutnya. Nah, bisa dilihat bahwa koneksi dari PC1 dan router 1 telah terbuat, sudah hijau semuanya. Nah, kita masuk ke router 2. Kita tinggal melakukan hal yang sama pada router 2. Oke. Pertama, kita masuk ke enable, terus configure terminal. Di dalam configure terminal, seperti tadi kita masuk ke interface-nya, interface fast Ethernet 00, dimana ya itu merupakan interface yang langsung terhubung dengan PC-nya.
melalui switch ini. Oke. Baru mari kita lakukan pemencatan IP address 192.168. Dari router 2 sendiri itu dia terhubung dengan router 1 melalui network 40. Makanya dari router 1 kita memberikan IP berupa 41, dan di router 2 itu sendiri untuk terhubung dengan router satunya kita menggunakan IP 42. Oke. 42 subnet 255.255.255.0. Kita lakukan no shutdown. Nah, change. Oh iya, maaf terjadi kesalahan. Seharusnya IP ini pas Ethernet yang ini, namun saya memberikan IP yang salah. Jadi hal yang perlu saya lakukan hanyalah ini masih di dalam interface yang tadi. Jadi kita tinggal mengganti IP address menjadi sesuai dengan IP address yang seharusnya 168.21.255.255.255.0. Oke. Nah, sekarang kita baru masuk ke interface berikutnya, interface serial 20. Baru kita berikan IP address 255.255.255.0. Baru no shutdown. Nah, bisa Anda baca change state to up. Tadi ketika kita melakukan konfigurasi di router 1, jika Anda perhatikan ketika saya melakukan no shutdown, dia tidak mengubah state to up. Itu diakibatkan karena kita mengupkan interface di sini, namun interface yang satu lagi itu belum kita upkan, jadi statusnya masih down. Ketika udah keduanya kita upkan, maka statusnya menjadi up. Oke. Terus sekarang kita masuk ke interface serial 30, di mana IP addressnya address 192.168.61.255.255.0. Kita membuat no shutdown. State-nya masih down karena router 3 ini belum kita setting. Oke. Setelah selesai, mari kita lakukan penyetingan terakhir untuk router 3. Untuk router 3 seperti tadi, kita masuk dulu ke enable, configure terminal. Oh ya, salah ketik, configure terminal. Baru kita masuk ke interface yang ingin kita set. Pertama tentu saja kita masuk ke interface yang terhubung dengan PC, fast Ethernet 00. Baru kita lakukan IP address 192.168.255.255.0. Baru kita lakukan no shutdown up. Oke, change state to up. Lalu kita masuk ke interface berikutnya, interface serial 20, IP address ini baru IP address no shutdown. Try change to up. Oke. Keluar lagi, baru kita masuk ke yang terakhir, interface serial 3,0. Interface serial 3,0. Kita berikan perintah IP address 168.255.255.255.0. Shutdown. Ketika ini selesai, seharusnya penyetingan awal telah selesai. Mari kita lihat. Nah, mari kita coba dari PC 1 ke router
1 successful, dari PC2 ke router PC3 ke router 3 successful, dari PC2 ke router 2 also successful. Nah, masalahnya adalah apa yang terjadi jika kita melakukan pengiriman dari PC1 ke PC2? Bacanya fail. Oke. Sebelum kita membahas itu, mari kita coba apakah router ini sendiri sudah terhubung. Router 1 ke router 2 successful, router 2 router 3 successful, dan router 3 router 1 successful. Oke. Nah, yang masalah tadi dari PC1 ke PC2 maupun PC3, jika kita masuk ke simulationnya, maka kita bisa melihat bahwa masalahnya itu sendiri terletak di sini. Mari kita lihat capture forward. Dari ini sendiri, dari PC1 ke router 1 ini jalan. Nah, kita bisa membaca errornya. Layer. The routing table does not have a route to the destination IP address. The device dropped the packet. Intinya dari ini adalah ketika PC1 mau mengirim ke PC2, router sendiri ini tidak tahu kemana PC2 ini berada, karena dari routing tabelnya sendiri itu tidak ada. Itulah kenapa alasannya kita akan menggunakan routing static untuk memberitahukan kepada router 1 untuk mencapai router 2 dia harus melalui mana, dan dari router 1 ini untuk mencapai PC3 ini dia harus melalui mana. Oke. Untuk melakukan perintahnya sangat simple. Perintahnya adalah ini. Perintah routing static IP route, network address-nya, network address tujuannya, subnet mask tujuannya, sama next hub-nya. Oke, mari kita coba saja langsung. Oke. Kita exit dulu dari config if ini yang merupakan interface-nya. Kita tinggal lakukan IP route. Dari komennya kita bisa lihat network address tujuan. Dari network address tujuan, subnet mask, sama next hub-nya. Baik, mari kita hapus saja perintah yang sudah kita kerjakan tadi. Oke. Ya. Dari router 1 ini sendiri, agar kita tahu bagian mana saja yang perlu di routing static adalah bagian di mana dia tidak terhubung secara langsung. Untuk router 1 dan PC1 ini terhubung secara langsung. Network daripada router 1 dan router 2 ini tentu saja terhubung secara langsung. Namun dari router 1 ini mau menuju PC2 ini mereka tidak terhubung secara langsung. Begitu juga dengan PC3 yang di sebelah sini. Maka itulah alasannya mengapa kita melakukan routing static. Oke, IP route, network address tujuan. Bisa kita lihat dari sini bahwa antara router 2 dan PC2 ini, network mereka ini sendiri itu berada di network 2. Maka kita tinggal memberikan network address-nya 192.168.20. Subnetnya itu sendiri subnet biasa 255.255.255.0. Nah, untuk next hub-nya itu sendiri dari router 1 ini untuk menuju PC2 dia harus melalui siapa? Dia harus melalui port yang mana? Interface yang mana? Interface ini kan. Nah, interface ini next hub ini IP-nya itu berapa? Itulah yang akan kita ketikkan ke dalamnya. Maka bisa kita lihat tadi itu router 2. Ini tadi router 2 terhubung dengan router 1 melalui interface 20 yang merupakan IP 192.168.42. 192.168.42. Oke, selesai. Maka router 1 dan network PC2 ini sendiri, router 2 ini sudah dapat berjalan. Nah, mari kita lakukan pengesetan untuk network PC3 ini. Oke, sama perintahnya router IP route 192.168.
kita lihat berapa networknya 3, maka kita berikan 3 0. Baru subnet 255.255.255.0. Dan next hubnya untuk ini adalah, bisa kita lihat, router 3 ke router 1 melalui 192.168.52. 192.168.52. Bentar. Mari kita coba apakah bisa dari PC1 ke PC2. Fail. Kenapa fail? Mari kita lihat simulationnya. PC1 ke PC2. Capture, forward. Oke. Bisa kita lihat errornya tadi di router 1 dia berhenti, namun dia sudah berhasil menuju PC2 itu sendiri. Tapi karena kita belum melakukan pengesetan daripada router 2 ini menuju jaringan daripada PC1 ini, maka dia tidak tahu jalan baliknya. Itulah akibatnya dia menjadi fail. Oke. Hal yang sama akan terjadi untuk PC1 dan PC3. Oke. Nah, dia tahu jalurnya menuju sana, namun ketika melakukan send back balik, dia tidak tahu arahnya. Maka kita hanya perlu melakukan pengesetan untuk router 2 dan router 3. Mari kita lakukan itu sekarang. Untuk dulu ini router 1, kita masuk ke router 2. Router 2. Perintah yang sama, kita keluar dulu dari interface-nya, kita tinggal melakukan IP route. Network yang dituju 192.168.1. Karena kita melakukan pengesetan untuk menuju network 1 di mana PC1 berada. 1 network address-nya 255. Baru kita subnetnya 255.255.255.0. Baru IP daripada next hub-nya ini sendiri. Ini merupakan IP dari serial 20 router 1, yaitu 92.168.41. Oke. Nah, mari kita juga lakukan penghubungan antara PC2 dengan PC3, karena router 2 ini juga belum tahu arah menuju PC3 kan. Nah, mari kita beri router route 92.168.30 yang merupakan network address daripada jaringan PC3, dan next hub-nya itu sendiri adalah yang di sini. Mari kita lihat hubungan antara router 2 dan router 3. Oke, router 2, router 3. Router 3 terhubung dengan router 2 itu melalui serial 30 yang mempunyai IP 62. Mari kita berikan 192.168.62. Oke, maka sudah selesai untuk pengesetan routing statik di router 2. Mari kita lakukan untuk yang terakhir, router 3. Set dulu. Lalu kita lihat IP route menuju network pertamanya yang belum kita buat, 192.168.10.255.255.255.0. Maka kita bisa lihat ini IP-nya berapa. IP-nya itu sendiri adalah 192.168.51. Oke, 192.168.51. Baru tinggal yang untuk router 2, 192.168.255.255.255.0, dan IP next hub ini sendiri 192.168.61. Mari kita coba apakah semua sudah sukses. Successful dan successful. Untuk simulasinya bisa kita lihat. Oke. Nah, yang awalnya ketika terjadinya kembalian ini akan terjadi error di sini. Setelah kita melakukan pengesetan kepada router 2 bahwa kita memberitahu router 2 untuk mencapai network daripada PC1 ini sendiri, dia harus melalui next hub ini. Maka dia akan bisa berjalan
Nah, oke, sekian tutorial mengenai routing static. Jika Anda mengerti yang saya jelaskan, tentu saja Anda akan sadar bahwa sebenarnya routing static itu sangatlah gampang. Thanks for watching, guys.